Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah karena pada pertemuan kali ini Allah izinkan kita kembali untuk bisa mendengarkan audio ini, penjelasan materi di minggu ketiga. Semoga apa-apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya bahas hari ini bisa sama-sama kita pahami, bisa diamalkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya doakan semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun dalam kehidupan ini. Baik, hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar konseling. Ini adalah pertemuan minggu ketiga. Pertama yang harus kita ketahui bahwa karena teman-teman ini adalah berasal dari jurusan bimbingan konseling, maka perlu memahami betul konsep dasar dari konseling itu seperti apa. Nah, ini sudah kita bahas di minggu kemarin, pengertian dari konseling itu apa. Intinya adalah pemberian bantuan oleh konselor pada klien agar kliennya berkembang, bisa memecahkan masalah, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang sedang dialaminya. Ini tidak perlu saya panjang lebarkan karena di minggu kedua ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas konseling itu fungsinya apa? Kenapa harus ada konseling? Kenapa harus ada konseling? Nah, ini fungsi-fungsi dari konseling itu ada 4. Pertama ada fungsi pemahaman, yaitu agar si klien paham dengan masalah yang sedang dialaminya. Dia paham betul apa yang sedang dialaminya. Jadi kalau bahasanya guru saya itu, klien tuh menemukan pesan cintanya dari masalah yang sedang dialaminya. Nah, ketika dia sudah memahami masalahnya, paham betul apa sebab musababnya, ibaratnya itu kalau kita ngidupin api, ya apinya itu berasal dari mana sehingga ada api. Nah, bukan karena yang selama ini dirasakan oleh klien kan itu asapnya. Gundah, gulana, kemudian tidak nyaman, itu asapnya. Nah, titik apinya di mana? Nah, maka fungsi konseling itu memahami klien itu paham betul sebab musabab masalahnya di mana. Ketika kalian sudah paham, baru dientaskan. Konselor bersama-sama klien membantu klien keluar dari masalahnya. Masalahnya terentaskan, berarti selesai. Nah, ketika sudah selesai, harapan berikutnya adalah klien ini terpelihara, tidak mengalami masalah yang sama, sehingga ada pengembangan baru dari dirinya. Ada hal-hal baru, perkembangan baru dari klien. Dan yang keempat adalah fungsi pencegahan, yaitu mencegah klien agar tidak mengalami masalah-masalah yang bisa membuat hidupnya tidak bahagia, tidak nyaman, seperti itu. Nah, kemudian tujuan konseling itu apa? Kenapa harus ada tujuan dari konseling? Ya, ibarat hidup. Kalau hidup itu tanpa tujuan, ya kita jalan-jalan, kita melelahkan. Tanpa tujuan yang jelas, hidup tanpa tujuan yang jelas itu melelahkan, sehingga mudah boring. Nah, konseling juga seperti itu. Konseling juga punya tujuan, mau dibawa kemana gitu. Nah, tujuan konseling itu adalah membantu klien mengentaskan masalah yang dialaminya, sehingga tercapai kehidupan yang bahagia. Karena rata-rata manusia, mau orang kaya, orang miskin, tua, muda, semuanya pasti muara akhir dari pencapaian hidupnya pengennya bahagia. Namun, cara-cara orang bahagia itu terkadang ada yang benar, ada yang salah. Sehingga ini yang membuat orang-orang tidak bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, insya Allah ini di lain waktu akan kita bahas konsep kebahagiaan ini, mungkin di lain kelas ya. Nah, kemudian komponen konseling atau ciri-ciri konseling itu, pertama adanya konselor
atau guru BK di sini bisa dibilang tenaga ahlinya. Jadi konseling itu dinamakan konseling ketika ada tenaga ahli yang melakukannya, ada tenaga ahli yang menjalankannya, ada tenaga ahli yang memberikan bantuan. Kalau teman sama teman bisa dibilang konseling enggak? Bisa dibilang curhat, bukan konseling. Karena konseling ini harus ada 3 komponen ini. Ada konselor atau guru BK, tenaga ahli, ada klien, ada masalah. Nah, kalau teman sama teman itu curhat. Karena sifatnya sederajat, bukan ahli di bidangnya. Nah, ada klien itu orang-orang yang memiliki masalah, ya orang-orang yang butuh bantuan. Kemudian ada masalah yang dibahas di sana. Nah, ini komponen-komponen dari konseling yang harus ada ketika ingin disebut dengan konseling. Seterusnya, prinsip konseling. Nah, konseling itu bisa sukses, bisa tercapai dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan keinginan klien dan konselor apabila ada tahapan-tahapan tahapan ini yang dilalui oleh si klien. Pertama, klien itu menyadari bahwa dirinya bermasalah. Jadi klien itu sadar betul bahwa dirinya punya masalah. Oh, saya punya masalah. Jadi saya guna gulana, saya risau, maka saya ini butuh bantuan, sehingga dia menyadari bahwa dirinya ini memerlukan bantuan. Ketika klien sudah berada di tahap ini adalah tahap yang bagus. Ketika klien merasa bahwa dirinya punya masalah, kemudian dia butuh bantuan, dan dia mencari sumber bantuan. Nah, sebaik-baiknya adalah tenaga ahli, yaitu konselor atau guru BK. Kalau siswa di sekolah, ya guru BK-nya. Nah, ketika dia sudah mencari sumber bantuan yang benar, yang tepat, ya proses berikutnya adalah klien terlibat secara aktif dalam proses konseling. Jadi klien itu kalau tidak terlibat aktif dalam proses konseling, hanya pasif, besar kemungkinan tidak akan berhasil. Tidak akan ada hasilnya konseling itu. Nah, kelima adalah klien mendapatkan hasil kesepakatan konseling. Jadi percuma saja ketika klien sudah sampai di tahap 4, tapi ketika setelah proses konseling selesai dia tidak mau menerapkan, maka konselingnya juga tidak akan berhasil. Maka ini penting. 5 prinsip ini yang harus diketahui oleh guru BK atau konselor agar konselingnya bisa sukses, dinyatakan sukses, bisa dinyatakan baik. Sehingga klien itu bisa mengentaskan masalahnya. Nah, azas-azas konseling itu apa aja ya? Pertama, ada kerahasiaan. Jadi, semua data, informasi tentang klien yang disampaikan klien itu harus dirahasiakan oleh konselor. Tidak boleh disebarluaskan. Kecuali atas izin klien. Misalnya klien itu punya masalah dengan ibunya dan dia konselor meminta izin untuk menyampaikan hal ini kepada ibunya. Ternyata klien mengizinkan, maka boleh disampaikan. Tapi klien tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Jadi kerahasiaan ini harus dipegang teguh oleh konselor karena ini kode etik. Yang kedua, azas kesukarelaan dan keterbukaan. Jadi klien itu harus sukarela dan terbuka dalam menyampaikan masalahnya. Karena ketika klien tidak sukarela dan tidak terbuka, dalam hal artian ini terpaksa, maka besar kemungkinan konseling itu akan tidak berhasil, akan gagal. Dan yang ketiga adalah keputusan diambil oleh klien. Jadi konselor tidak punya hak untuk memaksa bahwa klien kamu harus kayak gini, enggak. Karena keputusan diambil oleh klien. Jadi konselor itu tidak punya hak untuk memaksa si klien mengambil keputusan yang sudah disepakati bersama. Walaupun itu nanti keputusan bersama, konselor juga tidak bisa memaksa klien mengambil keputusan itu. Kecuali klien sendiri, saya bisa nih Pak, saya mau. Nah, maka itu keputusan diambil oleh klien. Yang keempat, azas kekinian dan kegiatan. Maksudnya gimana? Masalah yang dibahas dalam konseling adalah masalah yang terkini, yang update, bukan masalah masa lalu gitu. Maksudnya masalah gimana? Misalnya masalah ini udah terjadi 2 tahun yang lalu, tapi dia masih merasakan efeknya sampai saat ini, itu masih bisa dibahas. Tapi intinya adalah apa yang ia rasakan, apa yang dia pikirkan saat ini yang menjadi kegalauannya, menjadi masalahnya. Dan azas kegiatan. Nah, dalam konseling ini klien harus terlibat aktif dalam konseling. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, maka besar kemungkinan memang proses konseling ini tidak akan berhasil.
Kelima adalah azas kenormatifan dan keahlian. Maksudnya apa? Konseling ini dijalankan atas norma-norma yang berlaku dari agama, dari masyarakat setempat, dari budaya. Jadi tidak boleh melanggar. Dan azas keahlian, yang mana konseling harus diberikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, jangan sembarangan orang. Kemudian layanan konseling itu ada dua, tatap muka dan online. Tatap muka itu klien bertemu langsung dengan konselor, dan ini sebaik-baiknya konseling itu adalah ketika klien itu memang bertemu langsung dengan konselor. Nah, untuk membahas masalahnya. Kemudian ada yang versi online. Ada melalui pesan ini bisa SMS, WA, chat, macam-macam, email, bisa simpelnya konsultasi seperti itu, dan video call. Nah, video call ini bisa tatap muka, tapi medianya bisa media apa saja, aplikasi yang menyediakan video call itu. Nah, dan ini yang kebanyakan terjadi saat pandemi ini, kita menggunakan video call ketika konseling. Jadi jarang-jarang konseling dengan pesan, dengan email. Nanti ini akan lebih jelasnya akan dibahas di mata kuliah IT Counseling ya, insya Allah di pertemuan lain dengan dosen yang berbeda terkait dengan IT Counseling. Ini akan dibahas bagaimana pemanfaatannya dalam bimbingan konseling. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, dan ketika ada yang salah ini memang kemampuan saya yang terbatas. Banyak maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.